Jadi 1,7 juta honorer yang masuk database BKN sudah disiapkan nih P3K dan itu bukan omong kosong, tegasnya. Selanjutnya ikut tes dan semuanya statusnya lulus karena tidak ada passing grade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi kepada rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini yang akan kita bahas terkait dengan nasib para honorer setelah seleksi P3K 2024 dan yang tidak dinyatakan lolos dalam seleksi tahun ini. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah basic, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Bagaimana nasib honorer yang gagal P3K 2024? Ingat ya, ini yang gagal P3K. Nah, Pak Budi sodorkan solusi. Ini informasinya Selasa 6 Agustus 2024, teman-teman ya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengupayakan 2.650 guru honorer bisa berubah status menjadi kontrak kerja individu alias KKI. Nah ini ya, ada 2.650 targetnya. Alih status ribuan guru honorer menjadi kontrak kerja individu atau KKI ini sebagai upaya untuk menjamin kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta. Guru honorer ini setelah kita data jumlahnya ada 2.650 di DKI Jakarta. Mudah-mudahan mereka akan masuk KKI semua. Nah ini teman-teman ya, ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI yaitu Budi Awaludin. Budi berharap adanya penambahan ini dari yang sebelumnya sebanyak 1.700. Jadi sebelumnya hanya 1.700 kuota pendaftaran KKI bagi guru honorer bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, terkait dengan anggaran, Dinas Pendidikan masih mengkaji penambahan ini bersama DPRD DKI Jakarta demi bisa mengangkat pegawai honorer menjadi KKI. Iya, ada penambahan. Ini nanti kita akan diskusikan juga dengan DPRD dan mudah-mudahan ada tambahan APBD, ujarnya. Oke. Mudah-mudahan sesuai jadwal, on schedule seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini menarik teman-teman ya untuk DKI ini. Dengan demikian pemerintah Provinsi DKI akan memenuhi hak-hak sekitar 4.000 guru honorer yang saat ini ada di Jakarta. Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran kontrak kerja individu KKI pada Agustus 2024. Padahal jumlah guru honorer di Jakarta saat ini 4.127 orang, sisanya 2.427. Diminta ikut mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan kuota 1.900 orang. Sisanya yang tidak terakomodasi pada seleksi P3K 2024 diminta mempersiapkan diri untuk ikut pendaftaran P3K tahun depan. Anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 81,71 triliun dapat mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru berstatus KKI. Nah, jadi ini untuk wilayah DKI teman-teman ya, ada kebijakan untuk mengangkat honorernya yang gagal dalam seleksi P3K tahun 2024 menjadi KKI. Oke, informasi selanjutnya. Nah, informasi selanjutnya ini buat teman-teman seluruh Indonesia. DPR ungkap pengangkatan P3K 2024 dari honorer lewat tes. Nah, Menpan RB sepakat. Itu lewat tes teman-teman ya. Dan itu memang sudah ada di Menpan RB. Komisi 2 DPR RI mengungkapkan mekanisme pengangkatan P3K 2024 dari honorer melalui tes. Mekanisme itu sesuai kesepakatan Komisi 2 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Suar Anas. Pengangkatan P3K tahun ini dari honorer memang melalui tes, tetapi jangan takut dahulu. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Mardhani Alisera teman-teman ya, kepada media jpnn.com pada hari Selasa tanggal 6 Agustus. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, di mana seleksi CPNS maupun P3K
melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Artinya, jika dilaksanakan pengangkatan honor menjadi P3K tanpa tes, berarti itu menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya. Undang-undangnya itu sebenarnya tahun 2023. Nah, kalau misalnya tidak tes itu menyalahi teman-teman ya. Jadi makanya ada tes. Harus melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Nah, Mardhani mengungkapkan sesuai kesepakatan. Nah, ini ya. Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Abdullah Sor Anas 1,7 juta honorer yang masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara semuanya diangkat menjadi ASN P3K. Sesuai kesepakatan, pengangkatannya berupa pemberian SKP 3K secara bertahap sampai 2026. Jadi ini bertahap ya, dari 2024 sampai 2026 akan di SK-kan honorer yang 1,7 juta ini yang sudah masuk dalam database BKN. Nah, pastinya memunculkan pertanyaan bagaimana buat rekan-rekan yang tidak masuk dalam pendataan seperti guru-guru yang ada di sekolah swasta atau rekan-rekan dari tenaga teknis yang berada di naungan swasta, teman-teman ya. Nah, coba kita lihat apakah dibahas juga di sini. Jadi 1,7 juta honorer yang masuk database BKN sudah disiapkan NIP P3K dan itu bukan omong kosong. Nantinya, kata Mardhani, 1,7 juta honor tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, sebenarnya mungkin ini diminta update ya secara tidak langsung, honorer 1,7 juta ini apakah betul-betul masih menjadi honorer atau tidak, begitu ya. Sebetulnya mungkin akan sekedar untuk mengetahui saja, teman-teman. Selanjutnya, ikut tes dan semuanya statusnya lulus karena tidak ada passing grade. Tidak ada passing grade, teman-teman ya. Tes semuanya statusnya lulus karena tidak ada passing grade. Nah, bisa jadi teman-teman ya, karena sampai informasi ini dimuat, kita memang belum menemukan adanya cap mempan ya, cap mempan khusus P3K. Berapa jumlah honorer yang diberikan SKP 3K lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerahnya. Contoh, tahun ini Pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K. Maka 700 ribunya diberikan SK hingga 2026. Nah, ini ya. Jadi 1 jutanya katanya hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K, 700 ribunya diberikan SK hingga tahun 2026. Itu maksimal ya. Kalau kemampuan fiskal Pemda memadai bisa dipercepat, bisa cepat lagi daripada tahun 2026. Dia menegaskan untuk penyelesaian honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk pendataan. Lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk pendataan. Ini agar tidak ada lagi honorer yang tercecer. Mardhani mencontohkan nasib honorer K2 yang sampai saat ini belum selesai karena mengakomodasi tenaga non-ASN lain. Honorer yang masuk database BKN itu juga kan divalidasi kembali oleh BKN dan BPKP dan BKN, sehingga hanya yang datanya clear akan diangkat ASN P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang betul-betul lolos dalam verbal ya, verbal verifikasi dan validasi BPKP dan BKN yang nanti akan diangkat menjadi ASN P3K. Jadi untuk informasi hari ini berdasarkan wawancara dari mediajpnn.com dengan Pak Mardhani, bahwa NIP-nya sudah disiapkan, itu poinnya ya, NIP-nya sudah disiapkan dan itu akan diangkat secara bertahap sampai tahun 2026. Nah, jika kemampuan daerahnya atau kemampuan fiskal mampu menyelesaikan sampai tahun 2025, ya 2025 akan selesai teman-teman ya. Begitu. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Semoga teman-teman yang mendaftar menjadi aparatur sipil negara, semoga semuanya bisa lolos teman-teman ya, terutama dalam seleksi administrasi dan kompetensi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.